Pemirsa, masih bersama saya Luciana Utami dalam dialog khusus kita terkait tema partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak PUSPA dengan mendukung program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah, kalau nanti pemirsa tadi mungkin ada yang ketinggalan nih, pengen tahu narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Ihsan, yang saya panggil Bang Ihsan dari tadi. Beliau adalah Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha di Kementerian PPPA ya Bang ya. Dan kemudian saya juga kedatangan Mbak Tika Kartika Sari M.Hum selaku Ketua Forum PUSPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sayangnya pemirsa kami udah di sesi terakhir nih Bang ya. Nah, untuk di segmen terakhir ini saya pengen ke Mbak Tika dulu nih. Nah, tadi kan kalau misalkan untuk untuk ikut berpartisipasi nih, kalau menurut Bang Ihsan tadi caranya udah Abang paparkan. Nah, kalau untuk di daerah nih, kan pasti ada perempuan-perempuan yang menjadi inspirator gitu kan, yang pengen sekali ikut di PUSPA, tapi mereka kalau untuk ke dinas-dinas nih Bang kan agak sungkan gitu ya. Nah, pengennya langsung ke Mbak Tika, caranya gimana? Oh iya, baik. Jadi pemirsa, kalau ada dari perempuan di Bangka Belitung dan juga anak, tidak mesti perempuan saja, jadi anak-anak pun yang berminat menjadi peserta dan juga ikut seleksi inspirator, kami dari Forum PUSPA Daerah Serumpun Sebalai Bangka Belitung itu siap menampung aspirasi dari para perempuan dan anak di Bangka Belitung. Jadi Bapak Ibu beserta adik-adik itu bisa menghubungi nomor HP saya langsung 0823 76 00 2828. Kartika. Bisa atau kita ulangi? Ya boleh, 0823 76 00 2828. Iya. Nah, kalau untuk grup WA, apa bisa langsung ke grup WA atau mungkin pribadi dulu biasanya itu? Ya, itu kebetulan nomor HP itu nomor saya sekaligus nomor WA. Jadi nanti kita bisa masukkan di dalam grup. Jadi Forum PUSPA Daerah ini terbuka luas untuk masyarakat di Bangka Belitung khususnya, karena di awal juga sudah kita sebutkan banyak sekali perempuan dan anak sebenarnya yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, di satu sisi ada perempuan yang merasa mungkin termarginalkan dan malu untuk mendatangi dinas-dinas terkait. Nah, kami ada untuk itu. Iya, terima kasih nih Mbak. Nah, kita ke Bang Ihsan Bang, terkait Temu Nasional PUSPA. Ini pada akhirnya kan akan ada sebuah hasil akhir, yaitu deklarasi seperti yang di Jogja kemarin kan, deklarasi Yogyakarta untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ini maksud dari deklarasi ini sendiri apa tujuannya Bang? Iya, deklarasi biasanya satu bentuk kesepakatan atau komitmen seluruh peserta. Dalam konteks PUSPA adalah komitmen seluruh peserta untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk sama-sama peduli bahwa urusan perempuan dan anak ini menjadi urusan bersama. Jadi deklarasi itu adalah satu wujud komitmen. Dan kemudian diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada sekitar 7 sesi tadi Bang ya? Iya. Baik. Nah, kalau untuk di daerah sendiri nih Mbak, kalau misalkan di nasional ada yang namanya deklarasi nasional mungkin Bang ya? Iya. Nah, kalau di daerah sendiri bagaimana ini Mbak? Ya, kalau di daerah sebenarnya sudah dari tahun-tahun kemarin kita sebenarnya sudah deklarasi, cuman kalau untuk Trians kan memang baru Kaisan ya di Temu PUSPA. Nah, di 2016 kemarin sudah ada deklarasi, tapi lebih ke misalnya kota layak anak, ada kabupaten layak anak, ada desa layak anak. Kebetulan ada salah satu program kementerian itu PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, terkait perempuan dan anak. Tapi ini fokusnya khusus ke anak-anak. Nah, jadi kalau untuk deklarasi sudah dimulai sebenarnya, cuman mungkin kalau untuk dengung Trians-nya kan baru di tahun kemarin. Jadi di Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung sendiri sudah ada kota
layak anak, ada kabupaten layak anak juga. Iya. Nah, berarti dari situ dapat kita ketahui pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten berarti mendukung dong, Mbak? Oh ya, sangat mendukung. Jadi dari pengalaman saya secara pribadi berinteraksi dengan dinas terkait perempuan dan anak di kabupaten dan kota, itu sangat ya. Cuma memang kadang-kadang terkendala birokrasi pemerintahan yang sedikit mungkin kadang-kadang masih ada menjelimetnya, tapi dengan keluasan dari forum sendiri itu bisa diatasi. Dan kami juga merangkul yang masuk ke dalam forum itu tidak hanya lembaga masyarakat biasa, Pak, tapi juga dari dinas yang terutama kabupaten dan kota juga. Jadi bisa saling bersinergi dan mereka sangat mendukung. Ini kalau untuk Puspa daerah sendiri ada nggak fanspage atau Facebooknya gitu? Oh ya, kalau Facebook sih belum, kita masih di taraf forum saja dulu. Jadi insya Allah di 2017 harus jadi karena targetnya. Saat ini kan banyak ibu-ibu yang kekinian ini, Mbak. Jadi sosialita yang nah itu juga sebenarnya masalah handphone juga sebenarnya juga jadi salah satu isu yang bisa kita angkat di forum karena ada suatu mungkin boleh dikatakan meme ya. Jadi ada gambar seorang ibu yang memegang HP di ayunan gitu sama anaknya. Anaknya ditaruh di kaki, digoyang-goyang, ibunya main HP. Nah, lalu ada gambar di sebelahnya itu ada orang utan yang menggendong anaknya kemana-mana, disusui. Dengan penuh kasih sayang. Iya, dengan penuh kasih sayang. Jadi fenomena yang ada sekarang itu para ibu fokus kepada HP-nya daripada ngurusin anaknya. Itu mungkin isu yang bisa diangkat, menurut saya menarik. Jadi melihat fenomena terkini. Jadi saya pernah menampilkan meme itu. Jadi bukan menyinyir, tapi itu kita mesti aware, peduli bahwa jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Saya sendiri secara pribadi, Pak, kalau sudah di rumah, kadang-kadang hari libur pun 3 hari libur, 3 hari HP saya mati. Begitu. Jadi jangan lupakan anak kita. Begitu. Jadi jangan sampai gara-gara HP kita jadi lupa. Masa kita disaingin sama orang utan gitu kan, yang notabene kita sebagai manusia yang punya akal tertinggi dari segala macam ciptaan makhluk hidup yang ada di bumi. Benar sekali, Bang, karena saya pernah lihat itu dibuka di medsos, ada pokoknya di luar negeri gitu, Bang. Jadi anak-anak di sekolah mengungkapkan bahwa dia itu cita-citanya pengen jadi handphone. Iya, smartphone ya. Saya cari tahu kenapa. Rupanya ayah ibunya itu kalau di rumah lebih suka main HP daripada interaksi sama anak. Iya, benar sekali. Nah, kalau untuk yang fanspage untuk di nasional sendiri atau media sosial bagaimana ini, Bang? Kami belum buat itu, tapi sebagai sebuah usulan menurut saya bagus ya. Kami juga sudah merintis untuk membuat Android, Puspa, satu aplikasi, Puspa namanya, Puspa aplikasi yang itu berbasis Android. Tapi mungkin akan dikembangkan itu menjadi satu forum ya, forum nasional. Dan yang terpenting adalah sebagai ajang untuk bersinergi. Jadi di situ nanti akan ditampilkan seluruh data dari lembaga masyarakat yang secara sukarela mau masuk di situ. Saya katakan sukarela adalah mereka yang sudah siap berbagi. Jadi sudah tidak memikirkan saya akan dapat apa nanti kalau berbagi gitu ya. Jadi mereka yang mau saja yang masuk silakan masuk ya datanya seperti itu. Nanti itu akan bisa diakses oleh semuanya yang mempunyai aplikasi itu, yang mendownload aplikasi itu, sehingga ketika misalnya satu lembaga masyarakat butuh expertise dari misalnya komunitas psikolog atau asosiasi psikolog, dan itu ada, dia tinggal menghubungi. Jadi sebagai ajang untuk tukar menukar informasi, sebagai ajang untuk bersinergi juga.
Iya, jadi ditunggu nih Bang, karena kadang-kadang masyarakat ini mereka lebih banyak buka media sosial daripada harus mendengarkan radio, kemudian melihat siaran televisi, gitu kan. Mereka lebih apa ya, lebih tertarik kayaknya sehari itu bisa sampai 100 kali buka handphone hanya karena untuk membuka medsos gitu ya. Jadi ya kita manfaatin lah supaya Puspa ini benar-benar bergaung dan kemudian benar-benar menjaring inspirator yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, kemudian Bang, harapan dengan adanya gerakan Puspa ini Bang? Iya, kami berharap semua komponen masyarakat itu terlibat dalam dan peduli untuk perempuan dan anak. Masalahnya begini, tadi saya sudah sampaikan di ajang Puspa saat hari pertama hari ini tadi, ada satu ungkapan dari Jenderal Panglima Besar Sudirman. Dia bilang yang intinya bahwa kejahatan itu akan timbul kalau orang-orang benar diam. Ya. Atau ada ungkapan dari kata-kata Mutiara yang menyatakan demikian, bahwa kejahatan yang terorganisir dengan baik itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik. Orang jahat itu sebenarnya sedikit, ya. Orang banyak itu jauh lebih banyak. Orang baik ya Bang. Ya, orang jahat itu sedikit, tapi orang baik itu jauh lebih banyak, ya. Tapi kenapa orang jahat bisa mendominasi, ya, bahkan mengancam orang-orang yang baik? Itu karena kita orang-orang baik tidak bersatu, bersinergi. Diam aja gitu Bang. Iya. Jadi kami mengajak seluruh komponen masyarakat. Ini masalah kita bersama, isu perempuan dan anak masalah kita bersama. Yuk kita berbuat kebaikan untuk perempuan dan anak secara bersama-sama, secara bersinergi. Nah, dengan sendirinya orang-orang yang punya niat jahat itu akan terpinggirkan dan tersingkirkan. Baik. Nah, kalau dari Mbak Tika sendiri nih, harapannya dengan adanya gerakan Puspa ini? Oh ya, jadi terutama ya harapan kami 3Ns itu tercapai dalam waktu yang cepat, lebih cepat dari yang kita harapkan. Jadi tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak ada lagi tindak pidana perdagangan orang, dan tidak ada lagi kesenjangan ekonomi bagi para perempuan. Itu harapan, saya pikir itu harapan semua orang yang ada di muka bumi, tidak hanya Indonesia saja. Karena isu perempuan dan anak itu adalah isu global. Iya. Nah, ini ada berarti tinggal 1 hari lagi untuk kegiatan Puspa daerah. Berarti besok nih Bang ya. Nah, ini agendanya apa ini besok ini? Ya, agenda kita besok field trip. Jadi sama seperti yang di nasional, ada 3 lokasi field trip yang akan dikunjungi. Ada Kampung Narkoba. Kampung Narkoba? Iya, Kampung Narkoba di Masjid Jami, dekat daerah Masjid Jami. Lalu ada Kampung Dongeng. Di mana itu? Kampung Dongeng kalau home base-nya itu di Lampur, tapi untuk field trip besok, menurut informasi yang kami dapatkan itu di Pendopo Bupati Bangka Tengah, Ibu Bupati ya, Ibu Melati. Ibu Melati. Lalu ada juga salah satu kebetulan binaan kita itu ada PATBM, jadi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi ada di Semabung Lama. Semabung Lama itu, jadi kalau untuk PATBM di Provinsi Bangka Belitung di tahun kemarin itu sudah ada 4 lokasi. Yang pertama di Semabung Lama, di Jerambah Gantung, Desa Sungai Selan Atas, dan Desa Belimbing. Dan itu akan ada replikasi di tahun ini, dan kami dapat laporan kalau beberapa kelurahan juga di Pangkal Pinang itu sudah mulai. Dan untuk fasilitator daerah itu juga sudah dilatih dari kementerian untuk seluruh kabupaten yang belum, kabupaten kota yang belum. Jadi kemarin itu Pangkal Pinang sama Bangka Tengah. Nah, sisanya 5 lagi itu untuk fasilitator sudah kita latih, dan nanti mereka akan bersama-sama dengan kami itu melatih aktivis dari masyarakat. Nah, jadi
PATBM walaupun baru terbentuk di tahun kemarin. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara dan kita ketahui bersama bahwa Bangka Belitung memiliki inspirator perempuan yang banyak sekali. Untuk itu bergabunglah di Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang dikenal dengan PUSPA di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana program tersebut mencanangkan 3 program unggulan, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, kedua, akhiri perdagangan manusia, dan yang ketiga, akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Akhir kata, saya Luciana Utami beserta kru TAM TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Manusia di dunia berhati